Sebaliknya, Xavi nggak mau kalah pasti. Darah El Clasico ini udah mengalir di nadinya si Xavi. Makanya si Xavi pun juga menurunkan pemain intinya. Pemain inti yang bermain dari hati buat klub ini. Yang main dengan ikhlas, rela berkorban buat klub. Yang rela nggak dibayar pun nggak apa-apa, yang penting. Biawak kali ya kan. Oke kawan-kawan, hari ini aku mau cerita sedikit lah tentang El Clasico yang udah main kemarin itu. Oh iya, segenap keluarga kecil kandang biawak mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa lah buat yang lagi menjalankan ibadah puasa ya kan. Semangat puasanya, jangan mau kalah sama Tottenham. Tottenham aja puasa bertahun-tahun masih tetap semangat menjalani kehidupan. Lagi jeda internasional juga ini ya kan. Bosan kali kalian pasti. Tapi nggak bosan ya nengok pelawak El Clasico lah. Tapi nih sebelum kesana, mending kita bacotin dulu tim-tim yang lawak di minggu kemarin ya kan. Kita mulai dari Liga Petani yang menjumpakan PSG melawan Rennes. Mbappe membuka keunggulan boy PSG di menit 23, tapi sayang dianulir karena offside. Habis itu dapat peluang lagi lah bos kecil PSG ini yang berhadapan 1 lawan 1 sama Mandanda. Tapi bola chipnya belum bisa merobek jaring gawang Rennes. Rennes yang ditekan habis-habisan sama tim tuan rumah malah membuat gol di akhir babak pertama. Secara mengejutkan kali, tim kayak PSG ini bisa kesulitan di liga yang sebenarnya nggak ada bagus-bagusnya sama sekali ya kan. Masuk di babak kedua baru 3 menit berjalan PSG kembali kebobolan. Walah kenapa nih orang ini? Banyak kali sebenarnya pemain bagus dan mahal di sini, tapi berselemak semua mainnya. Bahkan abang kambing kita mendadak lemah jadi kayak domba yang habis dipangkas karena nggak ada kontribusinya. Abang kambing kita Messi ini pun nggak nampak sepanjang pertandingan ini. Itulah kalau pemain yang jago di timnas saja, itu pun pakai bantuan wasit ya kan. PSG akhirnya terpongkeng di kandang sendiri dengan skor 0-2. Sepanjang pertandingan Messi dicemooh sama fans PSG karena dianggap gagal selama berseragam Les Parisiens. Tapi kalian jangan langsung percaya, coba dicek dulu itu fans PSG apa fansnya Ronaldo. Seusai laga, Messi pun langsung meninggalkan stadion dan gak merasa bersalah di saat para pemain PSG meminta maaf kepada supporter. Apakah itu sinyal kuat bahwa Messi bakalan out dari PSG? Kayaknya ke Barca nol. Gak seru lah kalau ke Barca. Mending Messi nyari tantangan ke liga yang lebih bagus kayak Liga Arab contohnya. Lagian Messi ke Barcelona mustahil lah kayaknya. Soalnya mana cukup duit Barcelona buat bayar gaji dia. Next, kita ke match di Serie A yang mempertemukan Inter melawan Juve di stadion Giuseppe Meazza. Di match ini sangat berarti lah buat Juve setelah kehilangan poin dan sekarang pelan-pelan mereka ngumpulin lagi. Juve membuka keunggulan di menit 23 lewat pemain mereka yaitu Filip Kostic. Sempat dicek VAR karena dianggap handsball, akhirnya wasit mengesahkan gol tersebut. Inter juga coba menyamakan kedudukan, tapi baik Inter maupun Juve nggak bisa lagi mencetak gol. Dan di akhir match ada perseteruan antara Ambrosio dan juga Paredes. Pala aku rasa wasitnya ini langsung lah di kartu merahnya orang ini dua. Udah, kalian kalau mau ribut-ribut di luar aja lah, nah kartu merah nah. Laga pun berakhir dengan kemenangan Juventus. Memang gak ada menariknya Liga Italia ini. Kayak gini lah contohnya, udah 2 tim besar pun yang main, skornya masih 1-0. Jumlah kartu merah aja masih lebih banyak daripada golnya. Kalian tengoklah Liga Inggris. Tim kecil aja bisa ngebantai tim besar. Gitu tim besar jumpa sama tim besar, skornya pun besar macam ini. Lanjut kita bahaslah dulu babak 8 besar FA Cup yang mempertemukan MU melawan Fulham. Kalau match City lawan Berlin gak usah lah dibahas ya kan. Menang 6-0 pun orang ini gak ada yang peduli. Kurasa fansnya pun gak tahu orang ini menang besar. Cuma mau tahu orang fansnya pun gak ada nol. Nah, bermain di kandang sendiri dengan materi pemain yang hampir semuanya inti, tampaknya MU kesulitan di babak pertama. Jelas sekali masalah orang ini sekarang kebugaran dan stamina yang terkuras karena masih ikut di 4 kompetisi musim ini. Kasian kali MU musim ini kan, gak ada istirahatnya karena mau ngincar Tsunami Trophy. Udah jelas lah mereka kelelahan, gak kayak Liverpool banyak makan gaji buta aja di musim ini. Karena hampir semua kompetisi yang diikutin terpongkeng semua. Itulah kalian pulanya sering kali ngejek puasa gelarnya MU. Terakhir musim ini puasa betulan lah kalian. Ya biaran aja lah nol, musim ini kami puasa, paling nggak kami musim ini juga udah puas bantai MU 7-0 nol. Nah di match ini MU beruntung, Fulham juga lagi lapuk-lapuknya jadi nggak bisa nyetak gol di babak pertama jadi mereka aman. Masuk di babak kedua yang ditakutin sama fans MU terjadi. Kebobolan orang ini lewat pemain andalan Fulham yaitu Mitrovic. Cuma beruntung pula orang ini waktu Sancho dapat peluang dan dapat digagalkan sama Willian tapi pakai tangan. Kalau aku nggak heran lah, alumni SSB Arsenal udah biasa kayak gini. Blunder itu udah masuk menu latihan mereka tiap minggu soalnya. Wasit pun ngecek VAR, cuma pelatih Fulham kesal karena wasit cek VAR dan dia pun gak terima, akhirnya wasit memberikan dia kartu merah. Habis itu lanjutlah si Willian yang kena kartu merah karena dia nggak sengaja melakukan handsball dan bola memang 100% bisa terjadi gol. Cuma yang pokoknya dari Fulham ini ada lagi si Mitrovic yang protes berlebihan. 3 kartu merah sekaligus lah dikasih sama wasitnya. Udahlah dapat penalti, 3 orang pula kena kartu merah. Habislah Fulham kalau kayak gini. Rezeki lah buat MU ini ya kan, mungkin karena mereka korban penganiayaan Liverpool makanya doanya didengar.
Penalti pun dieksekusi dengan baik sama Bruno Fernandes. MU pun berhasil comeback lewat gol Sabitzer yang mencetak gol perdananya buat MU. Kemenangan MU pun ditutup dengan gol terakhir yang dicetak sama Bruno. MU pun berhasil menang dan lolos ke semifinal. Di semifinal nanti di Wembley, MU bakalan berhadapan sama Brighton. Kecil kali lah match ini ya kan, tapi buat Brighton. Next, kita ke pertandingan antara klub sangat tangguh dan calon kuat juara EPL musim ini, yaitu Arsenal versus Barcelona cabang London. Arsenal udah pasti mendominasi jalannya laga ya kan? Secara memang orang ini lagi jago-jagonya. Cuma Crystal Palace hampir aja membuat gol terlebih dahulu di menit 11 lewat si Zaha, cuma masih bisa diselamatkan sama tiang gawang. Tiang gawang aja sekarang udah merestui Arsenal kali. Coba dulu udah tiang gawang gak nolong, backnya juga gak tertolong lagi pautnya. Di menit 28 Arsenal berhasil mencetak gol lewat pemain orang itu, yaitu si Martinelli. Udah siap ngasih giliran Saka yang mencetak gol beberapa menit sebelum jeda babak pertama. Arsenal unggul 2-0 di babak pertama. Gokil kali, City aja susah menang lawan Barcelona cabang London ini. Arsenal kalian tengoklah gampang kali kita matchnya ini. Apakah ini suatu pertanda Arsenal bakalan juara 0? Udah pastilah, enggak. Masuk di babak kedua, Trossard berhasil memberikan assist buat gol dari Granit Xhaka yang mengantarkan Arsenal unggul dengan skor 3-0. Kemudian Palace sempat memperkecil skor menjadi 3-1 dan ditutup kemenangan Arsenal lewat gol yang dibuat Xhaka di menit 74. Arsenal pun pesta gol dikenang dengan skor 4-1. Tapi biarpun kalian berpesta hari ini bukan berarti fans kalian gak ingat di tempat ini juga kalian tercampak dari Liga Malam Jumat. Next, kita ke match antara Chelsea melawan Everton. Yakin kali aku kalau lawan Everton bisa lawan ini menang. Awalnya, tapi kalau endingnya gak ketebak memang. Cemana gak pede orang ini ya kan, mainnya di kandang. Beberapa match terakhir mainnya bagus. Kok bagus? Beruntung. Serangan orang ini pun banyak, ada variasinya. Udah belajar kurasa pelatih magang orang ini kayak mana caranya nyerang. Cuma finishing aja yang jadi kendala buat tim buram ini. Babak pertama pun selesai dengan skor sama kuat 0-0. Melempem balik lagi jadi setelan pabrik kerupuk ya kan. Masuk di babak kedua, Chelsea berhasil mencetak gol di menit 51 lewat pemain pinjaman orang itu, yaitu si Joao Felix. Malah pemain pinjaman yang mainnya bagus, pemain yang dibeli mahal-mahal nggak ada kontribusinya. Kalau gitu solusinya musim depan pinjam-pinjam aja lah pemain, gak usah dibeli. Keunggulan Chelsea cuma bertahan sampai menit 68 setelah Everton berhasil mencetak gol lewat corner yang nggak bisa diantisipasi sama kiper terbaik Chelsea, yaitu si Ape. Di depan mata dia padahal bolanya, bisa nggak dapat dia. Memang jago kali lah si Ape ini, jago ngelawak tapinya. Skor pun menjadi sama kuat 1-1. Udah lah ya kan, karena kasihan wasitnya sama Chelsea dikasih lah orang ini voucher di menit 73 setelah Rich James dilanggar di kotak penalti. Kai Havertz pun berhasil mengeksekusi penalti dan membuat Chelsea kembali unggul. Cuma ada aksi yang kurang terpuji dari si Havertz ini, yaitu selebrasi dengan mengejek ke arah fans Everton. Segitu kalinya, masih berani ini ngejek tim lawan. Padahal timnya pun tiap minggu kena ejek ya kan. Ya udahlah, kira menang lah orang ini ya kan, udah mantap lah itu, menang tipis aja, yang penting 3 poin aman. Bentar dulu Nol, biasa kan nonton Chelsea sampai habis Nol. Emang endingnya cemana wak geng? Kebobolan lagi siapa Nol? Lah, nggak jadi menang? Aduh, kasihan kalian nengok klub yang menderita di musim ini kayak Chelsea ini. Katanya klub besar, tapi prestasinya cuma di peringkat 10 aja, nggak bergerak kemana-mana. Sabar-sabar lah kalian fans Chelsea ya kan. Kalau ada niatan mau ganti klub, sekarang lah waktunya yang tepat. Kami The Blues sejati Nol, sampai mati si biru tetap di hati. Jangan, kecewa kalian nanti, betul. Yang ada nanti bukan sampai mati si biru tetap di hati. Nggak sampai hati nengok si biru mati yang ianya. Las, kita ke pertandingan El Clasico edisi La Liga yang mempertemukan Barcelona versus Real Madrid. Kali ini matchnya digelar di Camp Nou yang tak lain dan tak bukan adalah markas tim suap wasit inilah. Nggak usah lah kau pertebal suap wasitnya Nol. Oke. Sorry lo ya geng. Kita ulang lagi ya. Kali ini matchnya digelar di Camp Nou yang tak lain dan tak bukan adalah markas tim miskin tapi masih bisa suap wasit ini. Makin parah. Ya kan memang gitu kenyataannya biawak. Nyuap wasit bisa, giliran gaji pemain nggak bisa. Lah itu nyuap wasit kan gaji pemain juga. Pemain kedua Barcelona tapinya. Saking serunya match ini, legend Barcelona dan mantan pelatih orang ini yaitu Pep Guardiola pun hadir untuk nonton. Ya kayak gitulah kalau belum bisa move on. Hati dan jiwa masih Barcelona, kalau di City si Pep ini cuma nyari duit aja. Soalnya kalau nyari duit di Barcelona ini agak berat memang. Datang ke Camp Nou, Ancelotti menurunkan 11 pemain terbaiknya. 11 pemain inilah yang mencukur habis Liverpool. Sebaliknya, Xavi gak mau kalah pasti. Darah El Clasico ini udah mengalir di nadinya si Xavi. Makanya si Xavi pun juga menurunkan pemain intinya. Pemain inti yang bermain dari hati buat klub ini. Yang main dengan ikhlas, rela berkorban buat klub. Yang rela gak dibayar pun gak apa-apa. Yang penting bisa bayar wasit. Udahlah itu aja pun yang kita bahas ya kan. Kita bahaslah dulu matchnya. Sebelum laga berlangsung, Barcelona dan Madrid foto bareng untuk mengampanyekan anti rasisme. Sebelum orang ini tawuran.
Laga pun berjalan dengan cukup cepat dan Barcelona mengambil inisiatif untuk menyerang. Baru aja 3 menit Barcelona berhasil dapat peluang dari Lewandowski, tapi sayang tendangan kerasnya masih bisa ditepis sama si Courtois. Selanjutnya Courtois berhasil kembali menyelamatkan El Real dari kebobolan setelah menepis sundulan dari Rafinha. Cuma karena kasihkan menyerang justru Crystal Palace cabang Spanyol ini yang kebobolan. Berawal dari penetrasi yang dibuat sama si Vini, umpan yang dibuat malah kena pemain Barcelona yaitu si Araujo dan memasukkan bola ke gawangnya sendiri. Ini bukan Araujo lagi, Araujon yang ianya. Sapi pun langsung tepuk tangan ya kan? Tepuk tangan menyemangati pemain Barcelona nol? Enggak, tepuk tangannya karena Sapi sebenarnya ngepur Madrid dengan 1 gol biar seru aja. Karena nggak imbang ini dari awal laga tadi. Habis itu nyerang total Barcelona dan Madrid pun memilih bertahan karena udah unggul. Pokoknya dari semua penjuru Madrid full parkir bis. Udah kayak Madrid yang satu lagi ya. Udah mulai sama orang ini gitu unggul bertahan sampai mati. Beberapa kali Courtois juga masih bisa mengamankan bola dari gawangnya. Cuma Barcelona berhasil membalas di menit akhir babak pertama lewat pemain mereka Sergio Roberto. Udahlah susah payah si Courtois mati-matian jaga gawang, beknya malah ngelawak pula ya kan. Skor pun berakhir sama kuat di babak pertama. Masuk di babak kedua lebih seru lagi karena kedua tim ini sama-sama menyerang. Udah gitu banyak juga pelanggaran yang terjadi karena intensitas tinggi. Inilah baru El Clasico, ada dramanya, ada juga peluang berbahaya dan pastinya menghibur kali lah. Cuma serangan yang dibangun kedua tim ini belum bisa berbuah gol. Bahkan ada sepakan akrobatik yang dibuat sama Lewandowski, cuma bolanya belum terarah ke gawang. Menit 84 tim tamu sempat mencetak gol lewat pemain pengganti yaitu Asensio, tapi golnya dianulir sama wasit karena offside. Udah berdebar juga yang nonton ya kan? Padahal offside-nya pun tipis sekali. Inilah keuntungannya kalau bayar wasit, jadi betul-betul diperhatikan. Udah senang kali padahal fans dan juga pemain Madrid. Maksud hati ingin meraih kemenangan, apa daya tangan kelewatan. Di saat laga hampir dipastikan seri, Kessie membawa kemenangan buat Barca di menit-menit akhir lolos yang berdarah dan memastikan kemenangan comeback di kandang yang begitu manis. Nah kali ini tendangan Kessie nggak diblok sama Ansu Fati jadi aman dan masuk ke gawang Courtois. Barcelona pun menanda semakin memperlebar jarak dari Madrid untuk perebutan trofi La Liga musim ini. Udah 3 pertandingan terakhir El Clasico, Los Blancos terpongkeng dari Barcelona. Ini bukan Los Blancos lagi, Los Boncos yang ianya. Sekarang di La Liga udah 12 poin lah bedanya orang ini. Cuma jangan kalian sepele, ini soal mindset. Apa aja bisa terjadi di sepak bola. Bisa aja nanti di akhir musim malah Madrid yang jadi juara. Juara 3 tapinya. Oke lah, itu aja lah cerita dari aku. Udah dulu ya geng, mau cabut dulu aku. Kalau ada pepatah bilang seperti padi, semakin berisi semakin menunduk. Nah ini sama kayak Madrid, semakin ikut El Clasico semakin tertunduk. Dadah geng.